Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan bi jami'i mahamidihi kulli ma 'alimna minha wa ma lam na'lam. Alhamdulillahilladzi yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu wasyukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la uhsi sana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu khairu nabiyyin arsalahu Allah ilal alami kullihi basyiran wa nadhiran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Wa usikum ayyuhal mu'minuna wa nafsi al-mudhnibata bi taqwallahi ta'ala wa ahuthukum wa iyaya ala ta'atihi wa astaghfiru billadhi huwa khair. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati syai'un 'azim yawma tarawnaha tadhhabu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Amma ba'du fa ya ibadallah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita ungkapkan rasa syukur kepada Allah pada Jumat hari ini dengan izin inayah, berkah, ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hati, pikiran dan jiwa kita tertuntun menuju kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kewajiban kita pada hari ini. Tentu ini merupakan nikmat yang besar pada kita saat ini. Yang pertama-tama kita syukuri, walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil 'adl wa la ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian berutang piutang di antara kalian, faktubuh, maka hendaklah kalian menulisnya. Maka hendaklah seseorang penulis di antara kalian menulisnya, dan jangan pernah ada seorang penulis yang tidak mau menulis. Hendaklah ia mendiktekan apa yang mereka transaksikan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan. Ayat ini adalah salah satu ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran, dan ayat ini bercerita tentang transaksi manusia di dalam berutang piutang, di mana hal yang harus dipenuhi adalah melaksanakan janjinya seseorang itu untuk membayar utangnya, dan hendaklah orang berjaga-jaga. Jangan sampai ada utang piutang di antara manusia yang tidak tertulis atau tidak diketahui. Maksud dari perintah menulis di sini agar tidak terlupakan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahsan khairukum ahsanukum qada'an. Sebaik-baik di antara kalian orang-orang mukmin adalah yang terbaik membayar utang. Yang terbaik di sini bisa jadi dipenuhi sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan waktunya, atau dipenuhi melebihi daripada apa yang diutangkan tanpa ada syarat sebelumnya. Maka inilah merupakan satu hal yang dituntut pada kita orang-orang mukmin untuk melakukan
utang piutang kita secara baik dan tertunai. Utang ini ada utang kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada utang kepada manusia. Kalau kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang kita perjanjikan pada diri kita untuk kita tunaikan secara kewajiban. Sejak seseorang itu berada di dalam perut ibunya sebagai janin dan sebagai roh yang suci yang tidak mengenal siapa-siapa kecuali mengenal Allah, maka roh ini berjanji di dalam perut ibunya bahwa ia akan menunaikan segala kewajibannya setelah ia keluarkan. Maka seseorang itu melakukan ibadah, salat, puasa, zakat dan seterusnya adalah merupakan bukti pemenuhan janjinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik orang menunaikan janji adalah melebihi daripada apa yang ia perjanjikan. Kalau yang kita janjikan kepada Allah hanyalah merupakan satu kewajiban kita semata, maka kita melakukan berbagai tambahan-tambahan ibadah-ibadah tambahan berupa sunnah-sunnah, puasa-puasa sunnah, sedekah-sedekah yang melebihi daripada kewajiban kita, maka itu adalah sebaik-baik pemenuhan janji kepada Allah. Bagaimana dengan janji kepada manusia? Ukuran janji kepada manusia adalah berkenaan dengan hak-hak asasi dan tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam kehidupan ini seorang manusia pasti pernah mengalami kesulitan, dan di dalam kesulitan terkadang ia harus berjanji kepada orang lain untuk memenuhinya atau berutang kepada orang lain, baik berupa materi ataupun berupa jasa. Dan apabila berupa materi, maka hendaklah seorang mukmin itu membayarnya dengan baik. Dan tata cara pembayaran, ada yang membayarkan dengan tunai, ada yang membayarkan dengan cara mencicil atau bitaqsid, ya. Ada yang memenuhinya tidak dengan cara mencicil tapi membayarkan kemudian dengan sekaligus. Ini semua absa-absa saja, karena yang dituntut pada seorang mukmin adalah memenuhi janjinya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara yang lain membayar adalah si A disebutkan di dalam fikih meminjamkan uang 150 juta kepada si B memindahkan karena kebutuhan si B. Seperti apa itu? Akan tetapi si B ini juga pernah meminjamkan uang kepada si C bisa kita juga dengan jumlahnya 150 juta yang juga belum dibayar. Kemudian ketika si A membutuhkan uangnya, ia datang ke B agar B membayarkan 150 juta. Tetapi B belum memiliki uang dan ia katakan bahwa di C itu ada uang saya 150 juta dan dia bisa bayar. Maka pergilah si A kepada si C dengan pesan atau perintah atau permintaan dengan si B dan izin dari si B ke C secara langsung untuk mendapatkan uang bayaran 150 juta yang sudah dipindahkan atau dipindah tanggung jawabkan kepada si C agar C tidak usah membayar kepada si B, tetapi si C langsung saja membayar kepada si A karena si A itu memiliki hak kepada si B 150 juta. Inilah yang dimaksud dengan al-hawalah atau pemindahan daripada tanggung jawab kepada pihak lain, dan syaratnya adalah bahwa yang dilimpahkan tadi haruslah orang yang berada. Tidak bisa kita katakan bahwa tolong ambil karena
saya ada utang kepada Anda dan Anda ingin saya penuhi, orang itu punya utang kepada saya, datanglah ke dia untuk mengambilnya. Ada syarat dipersyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan catatan orang yang ditunjuk tadi adalah memiliki sesuatu, bukan orang yang tidak memiliki. Kalau orangnya tidak memiliki, maka itu tidak diperkenankan di dalam Islam. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Matamul ghaniyyi zulmun, wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in ya falyutba." Mengundur-undur utang itu adalah kezaliman. Jika seseorang di antara kalian itu disarankan untuk mengambil barangnya pada orang lain yang tadi, maka hendaklah dia mengikut. Jadi artinya membayar utang ini semaksimal mungkin dipercepat. Tetapi apabila orang yang ingin membayar itu tidak memungkinkan untuk membayar, tetapi dia punya piutang di tempat lain dan diisyaratkan ke sana, maka hendaklah, kata Nabi, orang yang memperutangkan tadi hendaklah mengikut dan mengambil bayaran di sana. Dengan catatan orang yang ditunjuk itu adalah memiliki sesuatu, atau al-mali, dikatakan orang yang mampu. Kalau tidak mampu, maka orang yang menuntut tadi boleh menolak hal itu. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man uhila falyahtal." Siapa yang diisyaratkan untuk mengambil barangnya pada orang lain, maka hendaklah dia mengikutkannya. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tata cara seperti ini memang agak berat bagi orang yang mempiutangkan sesuatu. Tetapi unsur-unsur seperti ini adalah unsur mempermudah bagi orang-orang yang ditagih. Mengapa? Karena kondisi pada seseorang itu terkadang ada kondisi-kondisi yang darurat sampai ia tidak memiliki apa-apa untuk membayar utangnya, sementara ia ingin membayar utangnya. Dan cara membayar utangnya adalah dia harus menagih juga pada orang lain. Maka diperkenankan apabila diizinkan orang yang tadi memperutangkan itu mengambil barangnya pada piutang orang yang yang berutang kepadanya. Itu dibenarkan secara Islam, dan ini adalah merupakan transaksi ekonomi syariah yang dinamakan dengan hawal. Sebagai kesimpulan, jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita saling memudahkan urusan. Di dalam Islam ini tidak diperkenankan seseorang itu terlalu keras, tetapi juga tidak diperkenankan juga di dalam Islam ini orang itu mengundur-undur utangnya. Oleh karena itu, al-wasatiyah adalah di pertengahan. Islam itu menganjurkan seorang yang berutang untuk membayar sebaik-baiknya. Tetapi Islam juga menganjurkan kepada orang yang mempiutangkan adalah tidak terlalu keras atau menunggu. Wa in kana dzu usratin fanayziratun ila maisarah. Jika seandainya yang ditagih itu adalah orang yang sangat sulit untuk kebutuhan sehari-harinya tidak susah, maka fanadhiratun ila maisarah. Hendaklah orang yang menagih itu menunggu sampai orang itu mudah untuk membayar utangnya. Semua ini adalah merupakan nilai-nilai utama di dalam Islam yang tentu kita harus berada di dalamnya dan hendaknya mempraktekannya. Kenapa? Karena ini adalah merupakan petunjuk dari Allah dan petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka melakukan petunjuk-petunjuk seperti ini
termasuk al-hawalah atau memindahkan tanggung jawab kepada orang lain, dengan catatan orang yang dipindahkan itu tadi, orang yang bertanggung jawab yang terakhir adalah orang yang mampu tadi. Maka hikmahnya adalah, pertama adalah menghindarkan diri dari seorang yang berutang tadi untuk menunda-nunda utangnya. Dia bisa saja mengatakan bahwa saya belum punya apa-apa, tetapi dia punya piutang pada orang lain, maka hendaklah piutangnya itu dijadikan sebagai jaminan untuk membayar utangnya, dan orang yang berutang tadi kepadanya ya adalah hendak dia dorong ke sana. Ya. Yang kedua adalah bahwa ini menghindarkan dari kezaliman, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, matalul ghani zulmun, penunda-nundaan orang yang mampu atau orang yang kaya dalam membayar utangnya adalah bentuk kezaliman. Kemudian yang ketiga adalah aspek tolong menolong dalam kehidupan masyarakat itu terwujud, di mana orang yang sulit membayar utang mendapatkan kemudahan di dalam membayar utangnya, di mana orang yang mempiutangkan juga mengerti kondisi-kondisi orang-orang yang belum bisa membayar utangnya. Kemudian lebih daripada itu adalah bahwa seorang mukmin yang mengikuti petunjuk-petunjuk ini, ia telah menjalankan syariat Islam di dalam dirinya, dan itu merupakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan imbalan yang besar berupa pahala. Ya, karena ini masuk dengan kategori ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam keburukan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Faya fawzal mustaghfirina fastaghfiruhu yaghfirullahu lakum. Astaghfirullah. Lughatul Qur'ani wa khairi nabi سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي.